Hari ini gue lagi membersamai senior panutan saya buat mahasiswa UIN Jakarta. Ada Bang Johan Aristia Lesmana MSI. Nah, kan abang nih pengalamannya udah berjuta-juta nih ya. Gue mah baru 12 paling ya, baru selusin. Coba ceritain dong bang, lagi sibuk apa sekarang, apa gimana? Infeksi ngomongnya dan kodian. Lagi sibuk apa nih? Kenalin abang. Sekarang alhamdulillah dikasih kesibukan sama Allah, itu lagi ngurus hewan peliharaan, lagi ngurus kelinci, marmut di rumah kan. Ya tapi itu kan emang aku anak kan, Iya, iya. biar anak seneng, itu keseharian lah di rumah. Kalau urusan akademik, di sekarang 3 bulan ini memang lagi fokus riset soal mitigasi bencana di selatan Pulau Jawa. Jadi ada hasil rilis dari BMKG yang memang memprediksi bahwa di selatan Jawa, khususnya di Laut Jawa bagian selatan, itu akan terjadi gelombang tinggi setinggi 20 meter maksimal. 20 meter. Akhirnya kita mulai masuk ke ranah kajian akademik dari hasil rilis itu, ya, dengan mencoba masuk melalui mitigasi bencana dari variabel kesadaran masyarakat, kemudian karena di selatan Jawa itu kan ada mitos ya, mitos di selatan, jadi kita memasukkan variabel itu untuk mitigasi bencana. Seru pokoknya. Kira-kira itu sih kalau di akademik yang lagi banget nih, lagi dalam memang 3 bulan ini digarap. Iya. Selain itu kan kayak apa ya, ngurusin hal-hal yang di BMKG dan yang lainnya itu ya. Kan lu udah sering approach juga ya, sering neliti juga yang napi gitu bang ya. Iya gak sih? Oh iya. Nah, gue pengen tahu di situnya tuh bang, bahwa kita approach dalam versi pendidikan tapi objeknya itu loh menarik tuh yang gue pengen tuh. Kita gimana ngedidik mereka gitu loh. Itu kan intinya lu SOP gitu ya, job desk-nya bang ya? Iya. Gimana tuh bang, ceritain bang? Oke, jadi untuk pembinaan narapidana terorisme di dalam lapas itu kan memang program BNPT. Buat sekitar tahun 2017 lalu itu dapat tawaran dari BNPT untuk membantu masuk program deradikalisasi. Oke. Jadi ada satu segmen di program deradikalisasi itu namanya reedukasi. Nah, makanya ini kaitannya dengan pendidikan juga. Jadi dalam program deradikalisasi itu kan ada 4 tahap. Yang pertama itu identifikasi, kemudian yang keduanya rehabilitasi, yang ketiga itu reedukasi, dan yang terakhir, yang keempat itu reintegrasi. Nah, gue di bagian yang nomor 3 nih. Jadi setelah dilakukan identifikasi, ditanyakan semua tuh dari jaringan mana, keluarganya siapa saja, dan yang lain-lain itu diiden. Kemudian direhabilitasi itu mulai di kontra narasi jihad mereka yang mereka maksud sebagai jihad fisabilillah itu dikontra narasi melalui keyakinan atau pemahaman keagamaan yang memang lebih moderat, itu direhab. Jadi ada, lalu paham lah semua pada rehab itu apa. Orang-orang kena obat kan direhab segala macam. Dan gue reedukasi itu istilahnya ketika sudah dibongkar. Jadi kalau istilah ada di NDP itu ada dekonstruksi, ada rekonstruksi itu. Nah ini setelah didekonstruksi, direhab, kemudian kita rekonstruksinya.
Oke. Jadi ketika si narapidana teroris ini udah diberikan pemahaman pembanding gitu ya, artinya kan mereka, harapan kita kan nol lagi kan gitu, maksudnya Ya, ya, ya. jadi netral posisinya. Jadi tadinya radikal, kemudian dia diberikan pemahaman moderat, jadi ya kita harap netral. Nah, di situ baru kita masuk asupan bagaimana membangun semangat hidup. Kalau kita sih bilangnya di tim kita ini, di Pokja kita itu, membangun harapan hidup kedua gitu. Jadi mereka sudah mengalami kehidupan pertama yang luar biasa, lika-liku lah istilahnya. Jadi kita harap ya udah, lo punya kesempatan di kehidupan kedua lo ini, biar lo bisa gaul sama masyarakat, lo bisa gabung dengan masyarakat dengan kearifan yang berlaku di masyarakat. Jangan berbeda, memilih jalan yang lain. Kira-kira begitulah. Bang, sebelum lebih dalam tuh, menarik nih, interesting banget. Itu teknisnya kayak gimana tuh? Lu nggak keganggu ya, karena gue sambil ngasuh soalnya. Iya, nggak apa-apa. Gue belum ngasuh ya, belum waktu ngasuh. Halo, Bapak anak satu. Itu teknisnya gimana? Maksudnya lu abang di pusat apa gimana tuh? Untuk di BNPT ini? Iya. BNPT ini kan memang ini ya, dia nggak ada cabang, karena memang ya udah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kecuali BNPB, mereka ada BPBD yang di bawah daerah masing-masing. Kalau BNPT memang sampai saat ini nggak membentuk badan di masing-masing daerah. Dia karena kan penanganan terorisme itu kan memang sebetulnya beda dengan penanganan kasus-kasus yang lain seperti bencana, kan memang setiap daerah punya kearifan lokal kan. Kalau terorisme ini itu sih sampai saat ini ya kita masih anggap itu homogen lah kasusnya, ya hanya itu gitu. Artinya bagaimana penanggulangan terorisme ini ya dari Sabang sampai Merauke itu sampai saat ini yang kita identifikasi ya basisnya ideologi. Berarti terpusat bang ya? Terpusat. Nah sebelum lebih dalam lagi nih, gue mau kenal, kan kita belum terlalu kenal banget ya, gue belum banget kenal nih. Abang mah pasti udah terkenal kan ya? Wah. Ini pertanyaannya. Dosen yang sudah ber-NIDN di PIAUD UIN Jakarta, kenapa ujung-ujung kalau kata bahasa Rengas Bandung mah ngurusin teroris? Walaupun mata kuliahnya Pancasila, kewarganegaraan dan yang lainnya. Gimana tuh kalau boleh ceritain tuh? Justru itu. Jadi gue sebenarnya sebelum dapat tawaran ngajar itu lebih dulu memang di BNPT kan. Oh, oke. Jadi ngajar di lapas lebih dulu daripada ngajar di kelas. Oke. Jadi emang alasannya pertama waktu itu BNPT memang ngajak kerjasama dengan UIN Jakarta untuk reedukasi ini kan. Jadi memang mereka memanggil dosen-dosen mobile untuk bisa bergabung dengan tim deradikalisasi. Nah, kebetulan Buala yang dapat panggilan dengan beberapa dosen yang lain di Jakarta. Tidak cuma di Fakultas Tarbiyah sih, ada beberapa fakultas seperti Dirasa Islamiyah, ada FISIP, ada psikologi. Karena memang core untuk deradikalisasi ini kan selain pendidikan juga psikologi kan urusannya kan, ada antropologi dan psikologi. Nah, terus baru kemudian dapat tawaran waktu itu pertama memang dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Psikologi. Ya memang home base ya, bukan ND tapi baru NUPTN, NUPK namanya. NUPN home base di Fakultas Tarbiyah di jurusan di PAUD. Tapi emang make sense dan emang sinkron dengan S2-nya bang ya di pertahanan ya?
Nah iya, ini punya usut. Memang kenapa dipanggil, dapat panggilan itu dari BNPT karena memang kita pertahanan belajar terkait ideologi negara, ya lebih kepada pertahanan ideologi negara lah. Terorisme ini kan mereka tidak, malah bertentangan ya, kontraproduktif dengan ideologi negara. Mereka menyerang ideologi negara. Jadi mereka ingin mengubah ideologi negara. Nah itu dasar kenapa dipanggil oleh BNPT. Oke. Untuk di kampus, nah ini kan tiba-tiba di kampus nih. Bahasanya gini, lo ditugasin buat ngebalikin ideologi teroris ke Pancasila. Masa lu kagak bisa buat ngedoktrin mahasiswa yang udah bener, lu udah lurus, kira-kira begitu, yang lain jangan benerin, yang lurus ya tinggal lu batek aja lurus kan. Kira-kira begitulah, masuklah jadi dosen Pancasila. Ya 4 tahun berjalan ini sih enjoy sih sampai belajar mahasiswa itu. Ya, oke. Nah memang ya kita landasannya sebetulnya lebih ke experience ya. Jadi ngelihat segala sesuatunya apa yang udah kita jalanin di lapangan, itu yang kemudian jadi bahan-bahan kuliah buat mahasiswa. Plus di teorinya juga ya Bang ya? Iya, teori sampai saat ini kita kan ada konsorsium mata kuliah ya, jadi kita sering diskusi bagaimana untuk merumuskan mata kuliah ini. Tadi basicnya teori maupun dari kontekstual di masyarakat dan basic-basic yang lain, karena memang PKN ini Pancasila itu kan nggak ada jurusan Pancasila itu nggak ada di kampus di Indonesia ini. Nah, kalau PKN banyak lah. Seru bener nih kalau dosennya begini mah, teoritis dan praktikal. Ya kita kalau teori aja ya udah banyak lah, di kampus lain juga banyak. Nah, makanya gue harus banyak belajar. Nah Bang, terus nih, kan tadi udah menyinggung ke hal-hal terorisme itu ya, yang Abang udah kaji itu dan bertemu langsung. Nah kira-kira apa yang kira-kira banyak masyarakat nggak tahu itu? Apa yang teoris yang ada di teroris itu apa tuh yang banyak masyarakat nggak tahu, pola pikirnya ataupun semangatnya atau apanya gitu? Oke, soalnya kan aktivitas terorisme ini kan bukan rahasia umum lah di Indonesia. Aktivitas ini ya sudah dikenal luas di masyarakat, hanya memang mungkin bagaimana apa yang diyakini para teroris ini yang mungkin masyarakat masih belum paham. Akhirnya masyarakat ada yang tertarik, ada kontroversial kan, ada yang kadang-kadang ada yang masyarakat juga yang tertarik dengan apa yang didoktrin oleh para jaringan teroris ini. Kemudian ada juga masyarakat yang memang ini kalau udah masuk ke wilayah ini gua nggak mau deh ikut-ikutan gitu. Tapi ada juga masyarakat yang memang hari ini kan kita kemajemukan ini terutama di masyarakat urban ya. Gue lebih masuk ke masyarakat urban karena masyarakat urban ini cenderung berpendidikan. Kemudian yang kedua adalah secara finansial mereka juga bisa dikategorikan ya mayoritas menengah ke atas kan. Nah, mereka ini ya yang cenderung memiliki pekerjaan di bidang yang beragam, itu butuh asupan nutrisi agama. Jadi agama ini dijadikan satu vitamin lah untuk mereka yang sibuk bekerja, untuk mereka yang mungkin masih kuliah dan kuliah ngambil jurusannya umum rata-rata kan, karena masyarakat urban memang mereka mempersiapkan diri, melatih diri untuk bagaimana berkiprah di kehidupan itu dengan cara ya itu ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu yang memang gue lihat sih umum. Tapi ya mereka kan haus agama sebetulnya. Kalau lu di UIN ya lu tiap hari belajar agama gitu. Tapi kalau mereka yang kuliah di UI, kuliah di IPB, kuliah di ITB, mereka ini kan ya selain mereka tiap hari belajar mesin, belajar tani, belajar ekonomi, mereka akhirnya ada di masyarakat urban itu pola pikir bahwa gue kayaknya kayak gini-gini aja,
nggak ada nilai deh yang gue dapat kan gitu. Jadi renungan itu yang kemudian mereka akhirnya berpikir belajar agama, mempelajari agama. Ya boleh dibilang disinilah kemudian penentuan belajar agama mereka ini apakah masuk pada satu komunitas yang moderat atau memang masuk pada komunitas yang ekstrim gitu. Di sini jadi penentuan. Nah, makanya masyarakat urban ini belum bisa memilah-milah mana yang sekiranya ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh para murabi atau oleh para ustadz itu moderat, memperkenalkan keislaman, keindonesiaan. Ada juga yang memang yang mempelajari agama Islam dengan tidak mengindahkan kenegaraan atau keindonesiaan. Jadi ya mereka belum bisa memilah, artinya itu jadi target para jaringan-jaringan terorisme selama ini untuk merekrut anggota. Intinya gini, yang gua di lapangan ya, di lapas khususnya, mereka ini kan lebih banyak, ada banyak faktor lah kenapa mereka terjerumus ke terorisme itu. Faktor-faktornya itu setiap momen, setiap momentum ya itu berbeda. Dulu tahun 2001 bom Bali 1 itu sampai bom Bali 2, kemudian bom Mega Kuningan, Jaya Marriott, itu masih latar belakang masih sama, anti Barat. Artinya mereka anti Amerika kan? Iya betul. Ya, Gua SD tuh. yang berbau dengan Amerika, yang selama ini mungkin mereka merasa dijajah dengan fashion, dijajah dengan food, dan yang itulah yang sering dikatakan teroris itu oleh Barat. Akhirnya mereka mulai berontak dan dengan cara perlawanannya dengan cara ya seperti itu tadi, melakukan perlawanan yang mereka bilang itu adalah jihad, yaitu bom bunuh diri dan yang sebagainya. Tapi aktivitas terorisme itu di tahun 2010-an udah mulai berbeda arah. Artinya tidak lagi fanatik untuk memusuhi Barat, lebih kepada mereka yang merasa diri diperlakukan tidak adil di Indonesia, distribusi kesejahteraan yang tidak merata. Mereka sudah mulai kritis terhadap itu. Artinya ada alasan untuk membenci negara dan untuk menggulingkan ideologi negara, untuk menggulingkan sistem pemerintahan itu, alasannya cukup kuat. Ini karena soal keadilan. Bagaimana sih keadilan di negara ini kan lu bisa paham lah. Kita mungkin juga yang ya basicnya aktivis itu agak gerah juga melihat bagaimana pelaksanaan keadilan di negeri ini, apalagi distribusi kesejahteraan yang memang sebagai wujud sila kelima Pancasila itu nggak ada target kapan akan kapan akan merata gitu. Ini semuanya jadi bahan. Artinya apa? Ketika kasus Barat, orang bisa diiming-imingi dengan uang. Lu ikut gua, ikut jaringan gua, lu besok jadi pengantin bom bunuh diri, lu gua jamin keluarga lu, jaminan lu udah surga, keluarga lu gua jamin secara finansial. Selesai. Makanya sesingkat itu, Bang. Iya, enggak sesingkat itu sih, cuman mereka kan masuk jaringan dulu. Didoktrin. Gue gini, kalau mendoktrin teroris, gue 2 jam. Ngedoktrin lu sekarang, lu besok ngebom gue bisa. Nah, 2 jam, gue butuh 2 jam ngedoktrin lu nih, Muhammad Zeni ini. 2 jam lu ngomong sama gue, besok lu bisa ngebom. Gue yakin gue bisa. Oke. Berarti ada kayak kurikulumnya gitu, Bang? Tapi kalau buat membalikan lu jadi Pancasila lagi, gue butuh 1-2 tahun kali, lebih bahkan. Oke, menarik. Ya, terus apa? Nah, bro, jadi gue lihat begini. Ini konteks ya, konteksnya kontekstual negara ya, karena memang di Indonesia ini kan, ya lu terlalu mudah untuk melihat ketidakadilan, bro. Lu ngelihat korupsi di mana-mana, lu ngelihat bagaimana sistem politik yang kemudian dimainkan oleh segelintir kelompok. Itu yang membuat orang tuh geram sebetulnya. Kalau orang yang sudah didoktrin bahwa negara ini adalah togut, penyelenggara negara ini adalah togut, tidak berhukum Allah, semua orang, ini kan togut ini kan konsep mereka itu adalah semua orang yang mendukung negara yang diselenggarakan dengan
hukum selain hukum Allah itu togut, bro. PNS, kemudian TNI, Polri, mereka ini kan mendukung negara Indonesia yang tidak berhukum Allah kan. Nah, itu togut semua. Togut itu adalah status di mana bagi kelompok teroris ini adalah halal darah untuk dibunuh, bro. Ya, ya. Nah, itu yang menarik. Jadi kenapa masyarakat urban kemudian tertarik dengan narasi-narasi radikal terorisme itu? Karena memang itu tadi soal keadilan dan kesejahteraan. Isunya dua isu itu yang mendominasi. Kemudian ya kalau ada kan aktivitas terorisme sekarang udah mulai anak bawa istri kan. Yeah, bahkan perempuan yang terakhir di Mabes Polri itu bawa senjata nembakin di pos keamanan. Artinya doktrin untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka dalam Al-Quran itu masuk dalam pikiran para terorisme ini adalah ya udah, lu kalau mau bunuh diri ngajak anak istri supaya mereka juga masuk surga, jangan sampai mereka masuk neraka, kira-kira begitu. Oke. Ya sejauh ini sih yang gue lihat masyarakat urban yang punya potensi untuk terpengaruh oleh narasi-narasi radikal terorisme ini. Dan memang mereka yang lebih banyak bergaul dengan lingkungan yang umum. Jadi lingkungan keagamaan mereka ya sekedarnya aja. Ya akhirnya udah ketika belajar agama mereka akan mudah sekali terpengaruh. Makanya orang, ya ini istilahnya orang yang baru belajar agama kemarin sore itu ya, istilah-istilah NU ini biasanya ya itu. Jadi lu belajar dari ustadz misalkan tentang isbal gitu, tentang celana cingkrang. Lu pulang dari pengajian itu, ya lu harus mempraktekkan, dan lu juga harus mempraktekkan bahwa yang celananya di bawah lutut, di bawah mata kaki itu haram, itu neraka, linar gitu. Jadi itu seneng, masyarakat urban itu seneng belajar, ketika langsung belajar langsung dipraktekin itu senang. Iya. Karena insan kan berbeda dengan orang-orang yang memang hidup di lingkungan santri misalkan. Mereka harus belajar kitab ini dulu, Kalau belum hatam kitab ini nggak bisa mereka langsung mengimplementasikan. Artinya ya betul-betul tahapan-tahapan dalam belajar agama itu ya harus jelas dan harus benar juga. Kira-kira begitu sih, bro. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau masyarakat urban dalam artian yang pendidikannya tinggi, tapi memang pendidikan agamanya mereka kurang, berarti potensinya lebih gede sekarang, Bang, ya? Makin bisa, gede dong. Iya. Karena yang aktivitas terakhir ya, ini terakhir gue jelasin ini, bahkan ini udah mulai semakin dinamis lah gue lihat. Dulu ya orang-orang yang, contoh kasus deh, gue penelitian riset gue untuk tesis gue itu bagaimana meneliti terorisme di UIN Jakarta. Gue nemuin data bahwa ada 3 orang teroris itu adalah mahasiswa UIN Jakarta dan alumni UIN Jakarta. Jurusannya Saintek, Teknik Informatika. Itu yang mengamankan Saifuddin Juhri ketika lari dari kejaran Densus 88 akibat bom Mega Kuningan. Jadi umum, memang jurusannya umum. Tapi kesini yang gua bina, yang ya kemarin jadi korban ya di Lapas Tangerang itu, yang gua bina 2 kali itu. Meninggal, Bang? Dia meninggal pas kebakaran di Lapas Tangerang itu. Namanya DA. Nah, dia ini alumni IAIN Surakarta, bro. Waduh. Jadi S1 dia. Bahkan ada beberapa yang memang alumni Umul Quro. Waduh. Di Mekah gitu. Jadi variatif, artinya kan mereka yang belajar agama yang sudah matang juga terlibat gitu. Artinya ini yang kemudian lagi dalam kajian kita. Karena kita nggak bisa, ini kan strateginya akan berbeda nanti, strategi radikalisasinya. Kalau yang memang pendidikan cuma sebatas SMP seperti teroris-teroris yang lama itu, kita bisa untuk kita sudah punya strategi lah bagaimana kembalikan itu. Cuman kalau sudah berpendidikan tinggi, apalagi berpendidikan keagamaan yang menurut gua kalau orang udah belajar di Arab Saudi gitu lah, ya itu udah cukup paham lah soal agama, kira-kira begitu. Karena itu pusatnya dari situ. Berarti basicnya juga beda dong, Bang?
Kalau tadi Kenapa? kan pas lagi 2001 pas di Bali itu karena barat ya western ya, westernisasi. Terus selanjutnya Iya, yang kata lu tadi apa namanya? Keadilan di sini nih, kerakyatan di sini. Nah, berarti kan sekarang mungkin berbeda atau gimana, Bang? Basic iya, dari. artinya apa? Ini ada teori istilahnya push and pull faktor gitu. Jadi ada faktor pendorong, faktor penarik ini yang berbeda. Iya, 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 iya. Ketika itu ya faktor penarik atau faktor pendorong lebih banyak ya karena itu tadi westernisasi. Oh gitu, Bang. Sekarang momentumnya berbeda. Faktor pendorong mereka itu tadi selain keadilan dan kesejahteraan, mereka terlibat terorisme itu kan lebih pada tren sebetulnya. Yang gue lihat tren ISIS, Menarik. terutama ISIS. ISIS yang gue temuin 600 orangan Hmm. itu lebih pada tren bro. Anak-anak mudanya itu lebih pada tren, keren bawa senjata gitu. Jadi ngelihat ISIS kan di Facebook mereka banyak kan. Hmm. Bawa Hmm. senjata AK-47, ada peluru juga disoren sampai ke belakang-belakang Oke. rompi dia itu keren gitu loh. Jadi tren aja ada orang yang berpikiran kayak gitu tuh. Zaman ISIS itu lebih aneh gitu loh. Jadi gue pengen gagah-gagahan aja jadi teroris itu. Maksudnya tren di Indo apa gimana, Bang? Jadi mereka itu punya apa ya semacam ini dalam ilmu psikologi itu apa ya punya kejiwaan yang ingin dilihat orang, punya Oke. kejiwaan yang ingin dianggap gagah, ingin dianggap sebagai orang yang superior, pahlawan gitu ya, Oke. keren-kerenan. Jadi memang kayak emang percaya diri sebenarnya. Jadi lebih ketika melihat itu keren itu ada, gue temuin itu kasus itu, pengen keren-kerenan aja tujuannya. Tanpa dasar Akhirnya apapun. kebetulan mereka kan yang keren-keren aja kan nggak belum punya ideologi bro. Iya. Mereka mau posting di Facebook dengan senjata bohongan yang akhirnya Oh iya. ya itulah dengan namanya media sosial itu mulai berkelindan kan. Iya, iya, iya. Banyak aktivitas terorisme yang melalui media sosial mereka kerekrut. Oh iya Setuju cocok sih, Bang. udah Setuju. masuk tuh barang. Jadi ke arah situ ada yang ke arah situ. Jadi ya lucu sih sebenarnya. Emang visual mengerikan kayak GTA aja, Bang. GTA tuh ada yang terinspirasi loh. Di Amerika kalau nggak salah. Membunuh berapa orang tuh. Gara-gara Punya. main GTA ya. Iya, akhirnya GTA pernah punya kasus tuh. Founder yang mau ditangkap, akhirnya nggak jadi. Iya. Gila-gila. Kira-kira apa lagi Bang yang kira-kira banyak masyarakat belum tahu nih di dalam lapas nih? Orang-orangnya kayak gimana Itu tuh sih Bang? lebih pesan ya, pesan masyarakat aja. Oke. Karena bagi masyarakat yang memang belum terbiasa dengan narasi-narasi terorisme yang selama ini mereka gaungkan itu, Oke. karena perekrutan terorisme, perekrutan jaringan-jaringan yang berafiliasi pada terorisme itu banyak, beragam banget. Nggak cuma merekrut, dulu ada NII bro. NII itu ngerekrut ya udah pandangannya cuma agama dia, ngedoktrin orang dengan agama. Sekarang itu udah plural banget. Jadi lebih beragam. Contoh, DA ini yang tewas di Lapas Tangerang belum lama ini, dia ikut jaringan JAD, Jamaah Ansaruddaullah, pimpinan Aman Abdurrahman. Itu ikut nggak sengaja bro. Ikut karena dia itu orang yang dia punya kecukupan finansial dari sisi keluarga juga. Kemudian ya dia senang belajar agama kan. Nah tapi yang menarik adalah dia tuh pengen sedekah. Jadi pengen sedekah dengan hasil dia kerja di salah satu perusahaan multinasional lah ya. Waduh. Di salah satu perusahaan minyak multinasional di Indonesia dengan gaji berkecukupan. Pasti. Jadi dia ya maunya sedekah karena latar belakang keluarga dia juga kan secara finansial tidak masalah, berkecukupan lah. Pengen sedekah niatnya, sedekah dengan yang manfaat lah. Ternyata memang dalam aktivitas sedekahnya itu dia searching di media sosial tempat-tempat ya mungkin platform-platform untuk sedekah dia yang akhirnya itu mulailah dia sedekah ke salah satu platform sedekah
di Facebook kalau nggak salah. Oh ya. Nah, kemudian kan waktu itu PPATK menduga bahwa aliran-aliran dana sedekah kotak amal itu ternyata untuk aktivitas terorisme. Iya iya, gue Nah, pernah akhirnya dengar. Densus itu mulai memburu tuh. Densus mulai memburu orang-orang donatur. Donatur yang diburu adalah yang gampang ketahuan yang gede dong, yang Iya tuh. mendonasikan Iya, iya, yang gede. iya. Nah, dia kebetulan teridentifikasilah dia sebagai donatur untuk aktivitas terorisme. Nah, Dia sendiri nggak tahu, bro. Dia nggak tahu itu buat apa. Yang pasti dia ya itu tadi untuk anak yatim piatu kan bilangnya begitu oke. di platform sedekah ini. Itu tadi salah satunya untuk membiayai para syuhada. Nah, itu yang kemudian jadi alasan pengadilan untuk menghukum dia karena dia pasti sudah tahu untuk membiayai syuhada ke Syam, ke Suriah. Itu kan dia seharusnya tahu itu untuk aktivitas terorisme. Nah, dan dia itu tuntutannya di situ. Jadi bukan karena ketidaksengajaan kemudian dituntut dihukum, kira-kira begitu. Karena itu tadi ada grup, akhirnya ketika dia sudah bersedekah, sama loh kalau lu sedekah ke dompet duafa misalkan atau platform yang lain yang memang udah mainstream lah di Indonesia, lu pasti akan dikabari tuh lewat handphone lu, lewat nomor lu, lewat email lu bahwa hasil sedekah para donatur itu disalurkan ke sini kan, laporan kan mereka kan. Ini juga sama. Jadi dibuatlah grup WhatsApp, di situlah mulai ada pengajian. Baru 4 kali pengajian, bro. Lu bayangin, baru 4 kali ikut pengajian JAD kecokok polisi dan dia ditahan 4,5 tahun di penjara. Ya Allah, berarti belum ngelakuin apa-apa dia. Baru dikader doang. Motif nyerang orang biasa yang gue temuin itu, dia bawa senjata. Yang biasa ya, biasa Napiter yang gue bina itu dia kasusnya itu bawa senjata, dia pas kasusnya itu mau nyerang istana, mau ngerangsek ke ibu kota bawa bom. Nah, itu kasus yang sering gue temuin. Ini orang kagak, ini cuman gara-gara dia sedekah ke platform zakat yang kemudian itu tadi dengan alasan tertentu sedekah itu untuk aktivitas terorisme. Pesanlah buat masyarakat biar mungkin lebih waspada lagi dengan aktivitas radikal terorisme ini. Yang pertama adalah khusus mahasiswa ini juga gue pesan ke mahasiswa baru gue selalu bilang gini, kalau lu ikut pengajian boleh dengan pengajian manapun silahkan, namun tetap harus punya kewaspadaan diri, harus mawas diri yang gue merangkum dari beberapa kejadian atau beberapa fenomena yang gue langsung alami. Ada beberapa narasi-narasi terorisme yang sebetulnya ini sudah mengarah kepada radikal terorisme. Pertama, ketika pengajian keagamaan ya khususnya ya, pengajian itu sudah mulai menyasar menarget negara sebagai perlawanan ya, musuh. Rival. Kalau sudah berbicara bagaimana NKRI ini adalah musuh bersama, kemudian dia bilang itu adalah togut. Togut itu kemudian dijelaskan juga oleh guru agamanya sebagai orang-orang siapapun yang tidak mendukung hukum Allah itu togut. Apalagi aparat-aparat negara yang menghalang-halangi syuhada untuk berjihad untuk menegakkan kalimatullah itu togut, haram, halal darahnya untuk dibunuh. Nah, itu narasi pertama yang harus dihindari ketika ikut pengajian. Yang kedua, hijrah, bro. Hijrah ini kan positif, bro. Lu tiap tahun itu ada perayaan hijrah gitu, tahun hijriyah gitu. Ada evaluasi, ada renungan bersama untuk hijrah. Dan komunitas hijrah juga mulai banyak, bahkan mungkin merek kerudung ada yang hijrah kan ya. Tapi yang menarik di sini adalah ada penyimpangan narasi hijrah. Pertama begini, ketika mengatakan bahwa NKRI ini adalah negara kafir, negara haram, lu tuh dilarang sholat, boy. Jadi kita nggak wajib sholat di negara yang haram. Di negara yang tidak berhukum Allah, tidak wajib. Makanya banyak napiter gue nggak mau sholat gitu. Tapi lu ngomongin surga, mau ke surga tapi nggak mau sholat tuh.
Oke, oke. Itu tuh udah indikasi yang paling mudah deh. Indikasi yang paling mudah lo cerna bahwa itu adalah aktivitas radikal terorisme. Kemudian maka dari itu lu harus hijrah. Oke. Dalam pandangan ISIS, hijrah itu harus ke Syam. Itu Pindah. adalah tanah yang dijanjikan untuk itu tadi Untuk beribadah. narasi-narasi akhir zaman ya, narasi-narasi akhir zaman yang memang terdapat di nubuah gitu. Oke. Nah, kemudian hijrah itu mereka akan mengarahkan lu hijrah karena lu kan dosanya banyak nih. Karena dosa lu banyak, lu hijrahnya dengan harta benda, Bro. Oke. Nah, semakin banyak dosa yang lu perbuat selama ini, hijrah lu juga semakin banyak duit yang harus lu keluarin. Oke. Misalkan lu dosa lu nyopet, lu dosa lu nipu orang. Nah, ternyata itu dosa besar dan nanti gurunya itu mengkalkulasikan dosa ini tuh berapa duit, bayar dendanya, Bro. Nah, lu harus bayar tuh, hijrah itu harus bayar. Yang gua tahu dari beberapa korban itu ya bayar ya minimal banget itu yang paling dosa yang paling kecil itu 400.000 sampai puluhan juta. Nah, yang udah ngerasa doa apalagi dosa macam-macam lah itu puluhan juta dan itu harus ada. Nanti bagaimana caranya kalau mahasiswa kan nggak punya duit, Bro, kere-kere. Ya udah ambil aja harta yang ada di rumah. Orang tua itu kalau dia dalam kekafiran, orang tua kan udah dianggap kafir karena kan dia tidak ikut kelompok dia kan. Iya betul. Yang berbeda ya. Udah itu adalah harta Allah yang siapapun berhak untuk memanfaatkannya, kira-kira begitu. Ya udah akhirnya kan banyak yang bilang duit orang tua. Oke. Nah, ini itu narasi yang kedua ya. Tadi ada togut, hijrah, dan kafir ya. Yang ketiga kafir. Narasi ketiga itu kafir. Bahwa mereka menerjemahkan kekafiran itu tadi seperti itu. Mereka-mereka yang tidak mau berhukum Allah itu juga ya dalam bentuk kekafiran. Itu tiga narasi yang menurut gua yang harus diwaspadai masyarakat ketika memang sudah ke ranah yang menyimpang. Kafir, hijrah dengan togut itu kan istilah dalam Al-Quran ya, Bro. Biasa aja sih. Orang Islam itu nyebut kafir ya biasa. Orang non-Muslim disebut oleh orang Islam kafir ya udah biasa. Toh emang di dalam agama kita mereka kafir kan begitu. Tapi itu tadi ada narasi tambahan yang tadi gue sebutin tadi yang itu memang secara logika aja nggak masuk sebetulnya. Dan itu yang harus diwaspadai masyarakat, terutama mahasiswa baru yang memang masih labil untuk menentukan jati diri gitu. Betul. Ini penting banget sih Bang, soalnya buat gue juga dari tiga narasi itu, wah iya bener ya. Soalnya udah kayak ke masjid, salah satu masjid gue waktu di Bandung, kayak bridgingnya udah mulai ke situ gitu Bang. Oh Bandung ya, ada gue udah inspeksi lah di Bandung itu beberapa. Soalnya kata kedua tuh kata hijrah lagi banyak-banyaknya di Bandung. Lagi banyak banget waktu itu ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat Bang, ini khususnya buat gue juga. Ada pesan-pesan nggak Bang buat mahasiswa atau buat masyarakat? Ya pesan pada masyarakat sih begini ya. Kalau memang dalam konteks radikal terorisme ini, gue harap mahasiswa khususnya pelajari agama itu tidak seperti lu makan bubur langsung habis, lu mau diaduk mau nggak diaduk lu habis tuh bubur. Tapi memang dalam belajar agamanya itu lu belajar ilmu alatnya dulu. Artinya lugo gitu kan, ilmu bahasa dulu deh. Masuk nanti ya di fikih aja lu harus belajar bab taharah dulu gitu loh. Kemudian bab muamalah dan munakahat dan yang lain-lain. Jadi ada step by step yang harus dipelajari dalam agama agar lu nanti lu paham bahwa ketika lu baca ayat ini yang maksudnya adalah yang berbicara tentang jihad, tapi lu harus tahu bahwa dalam dalil itu ada asbab an-nuzulnya, ada sebab ayat itu turun tuh kenapa. Dan kaidah kebahasaannya seperti apa. Jadi itu tuh yang harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian narasi tentang keadilan dan kesejahteraan, gua rasa begini, buat masyarakat yang mungkin sudah terlanjur kecewa dengan penyelenggara negara,
kecewa dengan bagaimana sih sistem pemerintahan di negara kita, kira-kira begitulah ya. Ada aja kan. Ya, ya. Harapan gue gini, ya udah sekarang ini ya lu kalau mau mengubah negara, lu ubah dulu deh diri lu sendiri. Oke. Setuju. Jadi lu udah ready to use belum sih untuk menghadapi dunia baru, dunia yang memang berbeda dari sebelumnya. Gak usah ketika lu merasa misalkan Indonesia ini kayaknya kita dijajah Cina deh, kita ini diperangi oleh negara-negara barat deh, secara fashion, secara kultur gitu. Ya lu jangan lawan pakai bom dong. Harus fair, lawan produk dengan produk, lawan budaya dengan budaya. Gua rasa Indonesia itu kaya lah budaya, produk kita juga kaya, nggak kalah dengan produk-produk barat. Ya udah, kita sekarang kreatif, produktif, itu adalah satu kunci untuk kita terhindar dari aktivitas radikal terorisme. Gue sih rasa itu sih. Thank you Bang. Mungkin ini kali ya, kalau misalnya aspek terorisme tadi gue tangkap, cari guru yang benar juga Bang ya, guru yang subjektif dan objektif mungkin itu penting banget. Iya, harus inilah, makanya harus ada narasi pembanding. Kalau lo udah ikut kajian dengan kelompok-kelompok yang memang mengarah kepada aktivitas radikal terorisme itu, lo harus juga nggak saklek cuman di satu pengajian itu, tapi harus lebih terbuka untuk menerima kebenaran dari sumber-sumber yang lain. Karena sumber kebenaran itu nggak tunggal, bro. Sumber itu banyak. Dan semuanya itu kan merujuk pada Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber induknya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih buat seluruh insight-nya. Mudah-mudahan lu sehat semua sama keluarga. Sukses terus. Siap. Lancar perkelincian dan perberasannya. Oke, makasih ya Bang. Makasih. Siap, sama-sama. Ya.